Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam ini. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah. Al-adamu huwa kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Bumi bagian dari alam, langit bagian dari alam. Apa yang antara langit dan bumi bagian dari alam. Manusia, jin, malaikat, surga dengan segala isinya, termasuk apa yang di atas langit ketujuh, al-arsh, al-kursi, al-lawhul mahfuz, al-qalamul a'la, dan lain sebagainya. Al-baitul ma'mur, al-jannah atau surga yang ditempatkan di atas langit ketujuh di bawah arsh. Itu semua adalah bagian dari alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dengan segala apa yang ada di dalamnya. Apa artinya menciptakan? Artinya Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. فَقَضَاهُنَّ, maka menciptakan oleh Allah. Qadahunna ay khalaqahunna, menciptakan oleh Allah akan langit-langit tersebut. Sab'a samawatin, menjadi 7 lapis langit. Juga di dalam beberapa ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyebutkan bahwa Allah yang telah menciptakan langit tersebut dengan segala isinya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan lainnya dalam kitab sahihnya Al-Ihsan Bitartib Sahih Ibn Hibban, juga oleh para ulama ahli hadis lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mawdi'u arba'i asabi'a fis samawati illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun." Tidak ada tempat jarak antara 4 jari, tidak ada ruang kosong antara 4 jari di langit yang 7 lapis, illa wa fihi malakun, kecuali di setiap tempat atau bagian-bagian dari langit yang 7 lapis tersebut ada malaikat qaimun yang sedang berdiri, artinya dalam beribadah kepada Allah, aw raki'un atau sedang sujud, aw raki'un atau sedang ruku', aw sajidun atau sedang sujud. Hadis ini memberikan penegasan bahwa langit adalah maskanul malaikah, tempat bagi para malaikat. Allah menjadikan langit yang 7 lapis di atas kita ini adalah maskanul malaikah, tempat bagi para malaikat. Nah, jadi kebanyakan aghlabul malaikah
maskanuhumus sama. Kebanyakan para malaikat tempat mereka itu di mana? Di langit. Sebagaimana bumi yang kita pijak ini oleh Allah dijadikan maskanul insi wal jin, adalah tempat bagi manusia dan jin. Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya yang disebutkan dalam hadis sahih itu tadi, bahwa langit yang 7 lapis itu penuh dengan para malaikat Allah. Tidak ada ruang kosong di langit tersebut kecuali ada malaikat di setiap tempat, di setiap bagian daripada langit tersebut. Allah yang menciptakan mereka semua. Nah, maka di sini catatan pentingnya, tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Ada sebagian orang yang berkeyakinan rusak, berkeyakinan batil, mengatakan rusak akidah mereka. Mereka mengatakan bahwa Allah berada di arah atas, bertempat di langit. Na'udzubillah. Mengatakan demikian sama juga berarti mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat pada ciptaannya. Mustahil Allah bertempat pada ciptaannya. Jika Allah bertempat di langit, maka berarti Allah berdesak-desakan dengan para malaikat tersebut yang memenuhi langit. Juga jika bertempat di langit, maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Juga jika dikatakan Allah bertempat di langit, maka Allah sebagai benda, maka Allah menempati tempat tertentu pada ciptaannya tersebut. Na'udzubillah. Lebih daripada itu, langit sendiri 7 lapis langit. Mereka yang mengatakan Allah berada di langit, keyakinan mereka rusak. Mereka dikenal dengan kelompok Wahabi. Mereka menamakan diri mereka Salafi. Mereka mengatakan Allah bertempat di langit di atas arsy, atau bertempat di atas arsy di atas langit. Bahasa mereka biasanya seperti itu. Di saat yang sama mereka menetapkan Allah bertempat di langit, juga menetapkan Allah bertempat di arsy. Na'udzubillah. Nah, ini keyakinan rusak. Allah yang menciptakan langit, tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Bahkan langit yang 7 lapis ini, jika dikatakan Allah bertempat di langit, lalu di bagian mana di langit tersebut yang 7 lapis itu menurut mereka yang menetapkan Allah bertempat di langit? Seandainya dikatakan di langit pertama, maka berarti langit yang lainnya kosong. Atau kalau Allah dikatakan berada di semua tempat yang 7 lapis langit tersebut, maka berarti Allah berbilang. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak bertempat pada ciptaan, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut, tidak bertempat di langit satu atau seluruh langit. Nah, demikian pula Allah yang menciptakan arsy. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Arsy adalah bagian dari alam. Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Juga tidak boleh dikatakan Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy.
Allah yang menciptakan arasy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Tidak dikatakan bagi Allah bersemayam, bertempat atau duduk di atas arasy. Berkeyakinan demikian itu adalah keyakinan syirik, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Orang yang berkeyakinan demikian rusak akidahnya. Sebelum terciptanya arasy, Allah ada tanpa arasy. Setelah menciptakan arasy, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa arasy, tidak membutuhkan kepada arasy. Arasy adalah makhluk Allah. Demikian pula langit adalah ciptaan Allah. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Maka setelah menciptakan langit, Allah tetap pada sifatnya semula, azaliyatun abadiyah. Allah pada sifat-sifatnya tidak berubah, tidak berganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Dan suatu yang baharu mestilah dia makhluk, membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam kebaharuannya tersebut. Maka mustahil Allah demikian adanya. Karena itu maka keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini sepenuhnya, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah. Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Ada tanpa tempat, tidak terikat oleh waktu dan zaman. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata, Inna Allaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidhatihi. Inna Allah, sungguhnya Allah, khalaqal arsha, menciptakan arsy, izharan liqudratihi, adalah untuk menampakkan bagi tanda-tanda kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Zat Allah bukan benda. Zat Allah tidak membutuhkan kepada ruang atau tempat. Zat Allah artinya haqiqatullah. Zat Allah artinya hakikat Allah. Zat Allah bukan artinya tubuh atau fisik. Zat Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari susunan-susunan, Maha suci daripada anggota-anggota badan, Maha suci dari tubuh atau fisik, Maha suci daripada bentuk atau ukuran kecil maupun besar. Adapun makna takbir Allahu Akbar, ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Artinya bahwa Allah Maha Agung pada derajatnya lebih dari segala apapun. La hajman, bukan besar dari segi bentuk atau ukuran. Nah, fahami makna takbir ini supaya jangan sampai rusak akidah hanya karena terjemahan literalnya mengatakan Allah Maha Besar. Dan itu sebenarnya terjemahan yang sangat harfiah. Para ulama menjelaskan sebenarnya makna takbir
adalah ta'zimun lillah, adalah untuk mengagungkan bagi Allah, untuk mengagungkan bagi derajatnya, bahwa tidak ada suatu apapun yang lebih agung pada derajat atau pada kedudukan yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia makna apa? Takbir. Kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy. Apa tadi makna menciptakan? Al-ibraz minal adami ilal wujudi, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Alam ini, segala apapun, segala sesuatu selain Allah, semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Sebelum terciptanya alam ini, tidak ada suatu apapun selain Allah. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arsy, tidak ada al-kursi. Ada makhluk Allah namanya kursi, di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Sebelum menciptakan apapun, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada zaman, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada binatang, tidak ada apapun, tidak ada angin, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Sebelum Allah menciptakan apapun, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Allah yang menciptakan kegelapan, Allah yang menciptakan cahaya. Al-Quran menyebutkan secara tegas demikian. Firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan as-samawat, langit-langit, wal arda, dan yang telah menciptakan bumi, wa ja'alaz zulumati wan nur, dan juga yang telah menciptakan segala kegelapan dan cahaya. Nah, jadi sebelum menciptakan segala apapun, maka tidak ada apapun. Sebelum terciptanya segala apapun, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Tidak ada tempat, tidak ada arah. Maka kemudian Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya ini adalah air. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. وَجَعَلْنَا, dan menciptakan oleh kami, kata Allah, minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis sahih riwayatkan oleh para ulama kita, oleh Imam Muslim dan lainnya, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Innallaha, sungguhnya Allah, lam yakhluq syai'an, belum menciptakan suatu apapun, mimma khalaqa, dari apa yang dia ciptakan, qabla al-ma', sebelum air. Maka air adalah awwalu khalqillahi wujudan. Air adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Setelah air kemudian arsy. Arsy ini ditetapkan atau ditempatkan oleh Allah di atas air itu tadi. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu
wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kana Allahu, ada Allah yang dimaksud tanpa permulaan. Karena dalam hadis ini oleh para ulama kita dinyatakan memiliki makna al-azaliyah sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan kana di dalam hadis ini tufidul azaliyah, memberikan makna keazalian. Al-azaliyah artinya tanpa permulaan. Kana Allahu, sabda Rasulullah, kana Allahu, ada Allah tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada suatu apapun selain Allah. La ma'un wala sama, wala ardun wala arash, wala jinnun wala malaikah. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada arash, tidak ada al-kursi. Wala nurun wala hawa, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Belum ada suatu apapun, yang ada hanya Allah. Termasuk tempat dan arah dalam hal ini adalah ciptaan Allah. Waktu dan zaman juga ciptaan Allah. Sebelum menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Tidak ada tempat, tidak ada arah. Nah, maka setelah menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut, Allah tidak berubah pada sifat-sifatnya. Allah menciptakan tempat, tidak kemudian Allah membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Allah yang menciptakan waktu, tidak lantas kemudian Allah terikat oleh ciptaannya tersebut. Karena itu maka di antara sifat Allah adalah al-qidamu wal baqa. Al-qidam dan al-baqa. Apa artinya al-qidam? Ay la bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Al-baqa artinya apa? La nihayata liwujudihi, ada tanpa penghabisan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh dimensi. Dimensi itu adalah panjang, lebar, dan kedalaman. Dimensi itu namanya. Dimensi itu untuk menunjukkan apa? Tempat. Panjang, lebar, dan kedalaman. Allah tidak terikat oleh dimensi. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, maka dari hadis ini sebagaimana difahami oleh para ulama kita, hadis sahih itu tadi, sabda Rasulullah menyatakan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Hadis sahih rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ibnul Jarud. Para ulama kita mengatakan apa? Yu'khadhu minhu anna Allah Ta'ala mawjudun azalan wa abadan bila makan. Diambil pemahaman dari hadis tersebut bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun azalan wa abadan. Allah ada tanpa permulaan, wa abadan, dan tanpa penghabisan, bila makan, dengan tanpa tempat. Oleh karena tempat ciptaan Allah, waktu ciptaan Allah, arasy ciptaan Allah, langit ciptaan Allah,
Sebagaimana mustahil Allah bertempat pada tubuh manusia. Karena jika bertempat pada tubuh manusia, maka Allah berbentuk seperti manusia. Na'udzubillah. Juga jika bertempat pada manusia, maka berarti Allah berada pada tubuh fulan. Dan itu artinya berbilang. Demikian pula Allah mustahil bertempat di langit. Langit bertingkat, langit berbilang, langit memiliki bentuk dan ukuran. Demikian pula arsy memiliki bentuk dan ukuran. Allah menciptakan arsy, memiliki 4 tiang. Setiap tiang diangkat oleh malaikat, dipikul, dipundak oleh malaikat yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Sehingga ada 4 malaikat yang saat ini memanggul atau memundak tiang arsy. Arsy-nya makhluk Allah, malaikat hamalatul arsy makhluk Allah, ciptaan Allah. Bagaimana kemudian dikatakan Allah bertempat di atas arsy? Na'udzubillah. Itu berarti Allah membutuhkan kepada ciptaannya sendiri. Arsy memiliki bentuk dan ukuran. Langit memiliki bentuk dan ukuran. Arsy makhluk Allah, langit makhluk Allah atau ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, bumi dengan segala isinya ciptaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat pada ciptaan-ciptaannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tidak terikat oleh zaman. Inilah akidah umat Islam yang telah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam dari masa ke masa. Inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian turun kepada tabi'in, kemudian turun kepada tabi'it tabi'in, terus turun antar generasi hingga sekarang ini yang merupakan keyakinan mayoritas umat Islam. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahlus sunnah. Inilah akidah yang dijamin oleh Rasulullah bagi pemeluknya dengan keselamatan di akhirat kelak. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, juga para ulama lainnya telah mengutip ijma' atau konsensus atau kesepakatan umat Islam ini, menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan telah sepakat mereka ahlu sunnati wal jamaah ala anna Allah, di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku waktu atasnya, artinya tidak terikat oleh waktu atau zaman. Di masa ulama salaf ada salah seorang ulama terkemuka, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriyah. Jadi sudah sekitar 1100 tahun yang lampau. Beliau mendapati masa ulama salaf. Ingat-ingat, ketika kita mengatakan ulama salaf, maka adalah mereka yang hidup di zaman para sahabat,
di zaman tabi'in dan di zaman tabi'it tabi'in. 300 tahun pertama, tahun Hijriyah inilah yang disebut dengan periode salaf. 100 tahun pertama periode siapa? Sahabat. 100 tahun kedua periode tabi'in, murid-murid para sahabat. Kemudian 100 tahun ketiga disebut dengan tabi'it tabi'in, murid-murid daripada tabi'in. Setelah itu sampai sekarang disebut dengan khalaf. Disebut dengan apa? Khalaf. Maka kalau ada orang di zaman sekarang ngaku-ngaku dirinya salafi, ngaco gitu. Kita hidup di zaman khalaf, mengaku dirinya salaf. Dari mana ujungnya? Kembali lagi, di masa ulama salaf ada salah seorang ulama yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nama beliau adalah Ahmad ibn Salamah Al-Warraq At-Tahawi Al-Misri, salah seorang ulama terkemuka di Mesir. Beliau termasuk ulama salaf. Banyak karya beliau, salah satunya adalah Risalah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang risalah ini turun-temurun sampai sekarang, dikaji oleh umat Islam, dipelajari oleh mereka dan diyakini oleh mereka. Menunjukkan bahwa kandungan risalah ini membawa kebenaran di dalamnya. Karena kalau umpama isinya sesat, tentu sudah diperangi oleh para ulama dan tidak akan berlanjut hingga beratus tahun hingga sekarang ini. Beliau menulis risalah akidah yang dikenal dengan Al-Aqidatut Tahawiyah. Disandarkan kepada nama beliau sendiri. Penyebutan At-Tahawiyah adalah karena beliau yang menyusunnya. Adapun isinya adalah aqidat ahli sunnati wal jamaah. Di antara apa yang beliau tuliskan di dalam risalah ini, beliau mengatakan la tahwihil jihatus sittu. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Mana itu arah yang 6? Atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6, tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh arah tersebut. Makhluk Allah apapun dia semuanya benda. Karena itu seluruh makhluk Allah memiliki tempat, memiliki arah, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil Allah sang pencipta sama dengan yang diciptakannya. Perkara mustahil. Kalau ada orang berkeyakinan Allah sama dengan ciptaannya, rusak akidahnya. Nah, jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya ini menetapkan la tahwihil jihatus sittu. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Artinya Allah mawujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena tempat dan arah ciptaan Allah. Allah tidak diliputi, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Nah, pegang teguh akidah ini. Inilah akidah Rasulullah, inilah akidah umat Islam, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu a'lam bishawab.